Ayo duduk. Ayo duduk, ambil posisi. Ayo duduk. Ayo duduk. Son, lo mau ngobrol apa dulu, Son? Sini, Son. Siska suruh masuk dulu, Siska. Mana? Berapa? Ini tadi udah direkap Mbak Siti. Ini udah 7,8. Kurangnya berapa? 7,8. 7.800.000. Kurangnya? Buat apa? 7.800.000. Hari Minggu. 500 orang. 500 orang kebanyakan nggak sih? Ini di UJ udah 350 orang update. Kemarin ada lapor ini tadi. Siapa yang lapor kehabisan? Airnya dibanyakin aja, Son, pak segentong. Itu air itu paling memborong lagi. Lo ambil nih, sisanya kasih ke gue. Yuk, tuh, waga, patma, 6, 7. Yuk, dari ujung. Namanya siapa? Hajatnya apa? Cantik, terkabul. Cantik, terkabul. Cantik, terkabul. Ayo, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang terhormat Pak Haji, saya perkenalkan diri, saya namanya Sutini, guru SD. Sudah hampir pensiun 1 bulan ini terakhir Pak Haji. Di masa-masa pensiun ini, di tahun-tahun masuk ke 5 nih, dari 4 masuk ke 5, saya punya masalah yang sangat 8 juta. 8 juta? Iya. Oh iya. Tidak pernah ditemukan ya selama hidup saya. Apa? Selama hidup saya tidak pernah ditemukan seperti ini gitu Pak Haji. Dipertemukan? Iya, nggak pernah punya masalah kayak gini. Masalahnya apa? Masalahnya anak saya kan 3, ini nomor 2. Utangnya banyak sekali Pak Haji. Ya. Sampai hampir 3,5 M. Nah, saya mobil juga sudah habis 2, rumah juga udah 2, motor juga sudah diambil sama yang nagih sampai 7. Terus setiap malam jam 12, jam 2 itu pagar digubrak-gubrak. Banyak yang nagih ke rumah. Lebih dari 40 orang bergantian. Ya. Saya akui bahwa itu utang anak saya akui saya mau bayar. Ya itu saya niatnya. Nah, gimana bayarnya? Iya, setelah saya bayar-bayar tapi ujung-ujungnya nggak kebayar Pak Haji. Yang pasti enggak, karena ibu isinya saya lihat nih, isinya ibu ngeluh aja. Iya Pak Haji. Iya. Betul. Ibu ngeluh aja. Iya betul. Nggak boleh Bu, orang yang ngeluh bahasanya Allah tunggu ajabku. Lalu diajab sama Allah. Iya Pak Haji. Siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Harus ibu bersyukur, dengan kesulitan ini ibu bersyukur. Siapa yang tidak mensyukuri nikmatku, tunggu ajabku. Nah, lu bukannya bersyukur malah ngeluh. Ya Allah, utangnya tambah banyak. Ya Allah, utang lagi, utang lagi. Ya Allah, orang tidur malah nagih-nagih. Ya Allah, ya Allah. Jangan, justru dengan adanya ibu musibah dalam arti kata tuntutan harus bayar utang, itu cikal bakal ibu jadi orang terkaya di Indonesia. Amin. Presiden juga kalah kaya sama ibu. Amin. Begitu, tapi ibu kan enggak. Ya Allah, sampai kapan begini terus? Jadi kata Allah, kalau begitu kan kita hidup senda gurau dan permainan. Anggap aja nih hidup ini lagi main sinetron. Kebetulan lo jadi pemain sinetron, jadi artis yang judulnya orang terjolimin. Mana aktingnya? Akting lo bagus, main film berikutnya.
orang terkaya di Indonesia. Lebih kaya daripada Presiden Republik Indonesia. Lebih kaya daripada konglomerat. Lebih kaya daripada itu. Tapi kan ibu enggak. Iya Pak Haji. Allah, punya anak digedein bukannya. Kata Allah ya enggak gitulah. Jadi mau susah bersyukur. Mau senang bersyukur. Mau dianiaya bersyukur. Iya. Mau diinjak bersyukur. Iya, Pak. Siapa gurunya? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diludahin bersyukur. Dicampakkan bersyukur. Orang gurunya udah nyontohin kok. Nah lo mau nyontohin siapa kalau bukan gua, kata Nabi. Kan gua guru lo. Guru segalanya. Ini malah nyontohinnya siapa? Setan. Itu kan setan. Marah, emosi. Nggak bisa, Bu. Ada Ibu. lagi Pak Haji. Rumah saya ini sudah dibawa ke rentenir sertifikat saya. Gak apa-apa, itu namanya anak kreatif. Bersyukurlah punya anak kreatif. Bersyukurlah punya istri kreatif. Istri bangsat. Tahu gak istri bangsat? Bulan Juni besok katanya ya anak saya bilang mau diusir. Gak sama apa-apa. rentenir ini. Alhamdulillah. Bersyukur. Itu namanya anak kreatif. Ibu bersyukur punya anak kreatif. Ya suami saya kali mau bilang apa nih? Ayo, gak apa-apa. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya namanya Dayat Permana. Itu sama permasalahan itu anak. Ya. Tapi saya sih suka Serat Pak Haji, maaf. belajar gitu kan. Udah ke sini 2 minggu yang lalu. Tapi sekarang alhamdulillah saya lebih tenang Pak Haji. Ya. Saya serahkan semuanya itu pada Pak Haji ada Darullah. Iya. Saya mulai begitu. Saya bimbing istri saya ajak. Ya itu tadi seringnya itu Pak Haji. Ya dia sering apa namanya? Oh iya gitu kan udah. Biarin, gak apa-apa. Biarin aja Pak Haji. Iya. Bagaimana gitu kan mengatasinya anak saya dan permasalahan yang utang ini gitu. Dengan bersyukur Pak. Anggap aja Bapak lagi main sinetron. Karena kan Bapak emang gak pernah baca Quran. Kebanyakan orang Indonesia tuh baca Quran tapi goblok, gak tahu isi artinya. Apa tuh? Bahwa hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Itu ayatnya begitu di Al-Quran. Ayatnya hidup ini senda gurau. Jadi kita harus senda gurau. Kenapa serius? Bapak dibawa serius. Di hari tua malah mikirin anak. Janganlah Pak. Anak jangan dipikirin Pak. Jangan. Udah pasti nanti Allah yang nata. Bapak mati pun anak sukses. Bapak dan ibu pisah pun cerai. Anak sukses. Udah pasti. Ini kita nggak mikirin. Janganlah Pak. Bapak masih mending. Ada seorang suami yang kaya raya. Amit-amit jong baik ujung milik jangan sampai. Istrinya hobinya main saham. Istrinya hobinya main judi. Jadi duitnya ngabisin siapa? Istrinya. Namanya istri pecicilan. Ada lagi istri cicilan. Jadi istrinya yang ngutang, suami yang bayar cicilan. Itu namanya istri cicilan. Ini ada lagi nih yang istrinya suka main saham. Namanya istri pecicilan. Mending menang sahamnya. Kalah, papa besok mesti nyetor 430 juta. Kalau disetor nanti uang aku hilang yang 3 miliar, yang 30 miliar. Itu namanya istri. Setelah ngikutin aja dari Pak Haji. Lagi sekarang ngikutin dari YouTube Pak Haji. Simak saya lakuin. Apa yang lo udah lakuin? Ya itu tadi bangun 00 gitu kan. Terus mandi. Coba saya juga mandi. Senyumnya mana? Mesti senyum dulu 41 kali. Oh ya, senyum juga. Memang belum rutin gitu Pak Haji ya. Itu kan karena mandi panas juga
Saya belum tahu mandi pandan itu diapain gitu kan. Pandan ditaruh di air buat mandi, mandi pandan. Dipetik begitu aja. Ya dipetik, Oh, gitu. taruh di tempat mandi buat mandi 9 lembar. Itu udah saya lakuin gitu. Ngaji udah lakuin, cuma memang kalau ngaji kan ada apa namanya? Kalau udah nggak kuat tuh mata nggak bisa melek sama sekali, air mata yang kuat. Sekarang Bapak mau gak utangnya saya lunasin tunai? Berapa utang Bapak? Kalau Bapak saya kasih 10 miliar mau gak tunai? Amin, bawa alhamdulillah. Iya, saya kasih tunai 10 miliar. Kebetulan saya nyari tumbal kurang 2. Ini cocok loh suami istri buat tumbal. Cocok loh buat tumbal berdua. Lo tinggal baca Quran aja 12 juz. Nanti utang lo gue yang lunasin. Sifat 18 ilangin dari badan lo, dari hati lo berdua. Ntar utang lo gue lunasin, bahkan gue kasih modal. Taruhlah utang lo total-total semuanya 6 miliar. Gue kasih 10 miliar, gue lebihin 4, jadi 10. Tapi kerjain dulu maunya gue. Jangan lo kerjain belum maunya ngambil. Pak Haji boleh gak ambil hadiahnya dulu yang 10 miliar? Empret. Saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan. Hah? 2 minggu udah tanggal 30-an sendiri gitu kan. Tengok izin gitu mulai. Iya lo kerjain dulu. Berapa lama biar gue kasih 10 miliar? Seminggu cukup gak? Atau 2 minggu atau 3 minggu atau sebulan? Kerjain tuh ilmu gue. Baca Quran 12 juz, paksain. Baca Quran udah 12 juz, paksain. Ntar gue kasih tunai dari gue 10 miliar. tak udah hatam Pak Haji selama 2 minggu ini. Cuma kalau Bukan katam, semalam dari jam 00 sampai azan subuh 12 juz. Ntar dari gua 10 miliar tunai. insya Allah saya paksain. Dari gua tunai 10 M. Saya paksain. Mau berapa lama? Seminggu lah Pak Haji saya. Seminggu ya udah ya. Sifat 18 nggak boleh ada. Iya. Oke, Bapak. Yuk. Ya. Yuk Pak, sebelahnya. Ayo sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Haji, nama saya Umar, saya dari Halim. Yang pertama kami menyampaikan nih Pak Haji, anak mau daftar Taruna. Kemudian yang kedua Pak Haji, kebetulan kami ada bisnis. Nah kebetulan yang 5 perusahaan ini pembayaran lancar semua Pak Haji. Cuman ada satu perusahaan yang pembayarannya sekarapnya gitu Pak Haji. Perusahaan Bapak bidangnya apa? Bidang ini Pak Haji, ekspedisi Pak Haji, pengiriman barang ke antar pulau gitu. Terus? Nah harapannya dengan yang kami simak di YouTube dari ceramahnya Pak Haji, kami hanya ingin meyakinkan. Yang pertama tentang mengaji Al-Quran dari jam 00 sampai Azan subuh. adzan subuh. Kami sudah praktek. Itu paling cepat dengan tartil kita membaca itu 45 menit. Kalau sampai misalnya subuh, kalau kita kuat, itu paling kuat sekitar 6 juz Pak Haji. Nggak apa-apa, bertahap aja. Yang penting saya maunya 12 juz. Bertahap aja. Misalnya dibaca cepat, Nggak apa-apa. Pokoknya saya maunya 12 juz aja dari 00 sampai azan subuh. Pak, kenapa saya paksain 12 juz? Bapak coba lihat pengalamannya Abdurrahman bin Auf. Dia semalam bacanya dari jam 00 sampai azan subuh 30 juz. Saya pangkas aja 12 juz paruhnya dari Abdurrahman bin Auf. Bapak cek Imam Syafi'i berapa bacanya? 2 kali khatam. Dia aja bisa, maksud kita nggak bisa. Tapi apa yang dilakukan sama Abdurrahman bin Auf? Apa yang dipegang jadi duit. Apa yang dipegang jadi duit. Apa yang dipegang jadi duit. Kalau kita kan enggak. Yang dipegang busuk. Yang dipegang jadi bangke. Yang dipegang jadi macet. Masa begitu? Gimana caranya yang dipegang jadi emas? Yang dipegang jadi berlian. Yang dipegang jadi intan. Baca Quran. Tapi jam berapa? Jam 00. Ini baca Quran habis sholat subuh. Habis sholat subuh waktunya olahraga lah. Di itu mana namanya? Istana Senayan. Kalau olahraga. Begitu. Ini habis subuh baca Quran. Habis subuh kemana? Ya masak lah buat anak-anak sarapan. Habis subuh ngapain?
Ya ke sawah lah kalau dia memang petani. Ini baca Quran habis subuh. Gue gak setuju. Gue maunya jam 00. Kayak orang zaman dulu, nenek-nenek gue dulu, kakek gue. Jam 00 bangun. Karena di Al-Quran bacanya setengah malam. Jam berapa? Jam 00. 1/2 malam. Tapi katanya Kiai Ustadz Habib 1/3 malam. Ya lo sekarang muridnya dia apa murid gue SD Impres? Murid dia, ya ikutin dia aja, lo jangan ngikutin gue. Udah tau gue SD Impres kok. Nah jadi begitu. Wah, lo harus legowo. Seperti murid-murid gue yang lain legowo. Contohnya Pak Haji, itu Pak Prabowo legowo. Kalah jadi presiden malah jadi menteri. Tapi kan jadi presiden sekarang, ayo. Di mana-mana orang kalah jadi presiden, ya kamu jadi menteri lah. Iya. Tapi dia jadi menteri. Tapi hasilnya apa sekarang? Jadi presiden. Nah kita nggak mau legowo, bos. Apa kita kebalikannya dari legowo? Apa? Gelo. Gelo tulisannya, tapi bacanya gelo. Gelo. Gelo tuh nyesel. Kesel, nyesel. Nggak boleh, Bapak harus lapang dada. Kita kan enggak. Ketinggalan pesawat. Pesawat udah terbang, kita aduh gelo bener gara-gara lu sih tadi dananya kelamaan. Lu. Gak taunya baru terbang 10 menit pesawatnya jatuh. Ayo. Bersyukur dong. Coba kalau lo naik dalam pesawat, jatuh gak lo? Jatuh. Ini istrinya udah dimarah-marahin. Gara-gara lu sih dandannya kelamaan. Gara-gara lu sih pesan Grabnya kelamaan. Gara-gara lu. Setelah 10 menit pesawat jatuh, dikabarkan pesawat barusan jatuh. Dan lu gak keberangkat. Alhamdulillah. Kata lo, mulut lu, cangkemmu. Janganlah bos, legowo, lapang dada. Mau jelek disyukurin. Ketinggalan pesawat disyukurin. Apa artinya harga pesawat 2 juta? Apa artinya pesawat harga 3 juta? Tapi umur kita kan panjang. Nggak ada nilainya. Ini kita enggak. Ketinggalan pesawat nyala-nyalahin. Siapa yang dampingin kita? Istri dihujat. Anak dihujat. Kenapa? Merasa kita rugi karena mesti beli tiket lagi dan harganya 3 juta. Kalau bertiga kan 9 juta. Pas denger pesawat baru 10 menit pesawat jatuh, baru kita berpelukan. Ini Pak Haji. Ya. Meyakinkan kembali amalan tentang baca Alhamdulillah Pak Haji. Ya, 999 kali, sehari 27 kali. Berarti 999 kali 27 kali. Iya. Karena ada juga yang bacanya 9 kali gitu, saya pernah baca. Enggak, 999 kali, sehari 27 kali. Apa harus diawali dengan baca salawat dulu atau gimana Pak Haji? Enggak, langsung aja. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dari Alhamdulillah. pagi sampai sebelum jam 00 Pak Haji ya? Iya, Kalau jam 00 ke subuh ngaji. iya. Terus yang senyum itu Pak Haji, senyumnya berapa kali? Bangun tidur 41 kali. 8 Sebelum bangun tidur, sebelum mandi. 8 menit itu Pak Haji. Ya, Kalau 20 detik. ya. Harus. Kan kada saat Bapak tidur, malaikat nungguin Bapak. Bapak gak ada senyum-senyumnya. Kata malaikat, Kalau itu senyum sendiri. harus senyum sendiri. Betul, sama tembok. Sama pasangan kita, istri kita ajak senyum. Kalau memang istri susah, ya udah bikinin topeng-topeng badut. Kan lucu tuh. Alhamdulillah. Bisa? Pak Haji. Terus yang ini Pak Haji, anak saya nggak mau daftar Taruna mau doa ini. Oh disuwuk. Bapak punya istri. Ya. Istrinya di mukanya. Lulus akpol, lulus akmil, lulus apa? Lulus pesantren, pondok atau apa gitu. Berapa kali Pak Haji? 9 kali mau tidur, 9 kali bangun tidur. Nanti kalau mau tes di depan pintu dilangkahin. Manjur gak? Manjur. Jur. Manjur bos. Bos praktekin dulu. Ada lagi? Pak Haji, masih. Oke, Pak Bos. Nama dari mana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nama saya Pak Sugianto, saya dari Jogja Pak, di Bantul, ya, dan saya ke sini naik sepeda motor. ya. Berapa tahun dari sana ke sini? Saya kemarin malam Kamis itu Pak, malam Kamis itu setelah saya sholat tobat, sholat tahajud, sholat hajat, jam 2 malam itu langsung berangkat ke sini. Ya, Bapak sendiri atau berdua? Sendiri Pak, sendiri dari Oh, iya. itu sampai sini karena saya setiap sholat duhur asar itu saya berhenti di masjid, kemudian saya istirahat, sehingga saya sampai sini malam lagi jam 10. Jadi kemarin jam 10 sampai sini Pak Haji. Ya, Ya karena berawal saya dari lihat di YouTube itu tadi. Nah untuk selanjutnya begini Pak Haji, jadi memang cerita saya cukup panjang juga Pak Haji. boleh. Jadi, dulu saya juga pernah jadi di Bantul jadi orang yang sukses, sering sampai keluar di koran. Di Bantul jadi orang sukses. Ya dulu pernah di koran tuh pengusaha muda. Bantul, kecamatan mana Bapak? Bantul juga. Kecamatan Bantul. Iya. Desanya apa? Waktu itu di Melian. Waktu itu ya. Jadi sering masuk koran tuh sampai 4 kali 5 kali itu udah. Nah, Apa yang bikin Bapak bisa masuk koran? Bapak kegiatannya apa bisa masuk yang koran? pertama dulu karena saya bikin variasi mobil, bengkel, pokoknya pelayanan otomotif terkenal sampai antrian itu banyak sekali itu. Sehingga itu kemudian Bapak bikin apa? variasi mobil, bengkel, spare part, macam-macam itu Pak. Variasi mobil tuh jadi mobil apa jadi apa? Ya di aja mungkin audionya, mungkin macam-macam lah untuk dilengkapi biar tampilannya lebih bagus gitu Pak. Nah sehingga waktu itu peresmian aja Kanjeng Ratu Hemas itu yang meresmikan itu live-nya dan sebagainya. Nah kemudian ketika itu saya ada ujian Pak. Jadi ada Ujiannya apa? Jadi ketika itu kan saya selain guru Pak, saya aslinya guru SMA ya Pak ya. Tapi saya nyambi itu karena saya senang di situ. Jadi ketika itu kan saya sambil jual beli tanah, rumah itu. Kemudian suatu saat saya itu dipercaya Pak. Dipercaya sama seseorang, beliau itu udah sepuh, itu pensiunan kepala bank BNI itu. Anaknya itu di luar negeri semua. Dia itu asetnya banyak. Nah suatu saat itu rumahnya itu nilai berapa miliar itu mau dijual. Padahal saya nggak punya uang sekian itu, tapi saya pede aja tak datengin itu. Kemudian saya ditanya, mau dibeli? Ya terus terang mau saya beli, cuman saya belum bisa bayar semua, nanti tak DP dulu, kemudian nanti gimana cara saya bisa menjual lebih tinggi lagi. Nah akhirnya dipercaya Pak, saya asetnya banyak, saya dipercaya, mobil-mobilnya pun sampai disuruh ngerawat saya dan sebagainya. Nah singkat cerita, suatu saat anaknya yang di luar negeri yang perempuan itu kan pulang. Nah dia itu suatu saat itu dengan saya itu nggak ada hubungan apa-apa, kan suatu saat itu ngasih gambar ke saya lah. Istri saya itu jadi salah terima Pak, dikira saya ada apa dengan dia itu. Kemudian dia nggak pikir panjang, saya suruh pergi dari rumah. Pokoknya kamu nggak usah bawa pergi dari rumah. Akhirnya saya tidur di masjid. Tidur di masjid karena rumah yang bagian saya dari orang tua itu sudah tak wakafkan ke masjid yang tempat saya dulu. Nah saya di masjid itu, kemudian di situ ya yang dekat dengan sekolah kan. Nah sehingga saya ya sudahlah, sesungguhnya saya sholatnya, baca Qurannya sudah saya tekuni. Nah, suatu ada seorang dokter, dan itu dokter teladan itu datengin. Saya itu di masjid itu didatengin. Sing intinya dia itu tahu saya karena waktu itu saya itu jadi ketua POT ya, sekolahan itu Pak. Lah anaknya dia itu kebetulan satu kelas dengan anak saya. Labelnya itu dokter, masih muda, dokter teladan dan janda. Saya udah tahu saya itu nggak punya rumah, nggak punya apa-apa, tapi dia mantap untuk nikah dengan saya kan gitu. Saya itu nggak punya apa-apa, rumah aja nggak apa-apa, saya nggak butuh harta, katanya seperti itu waktu itu. Meskipun saya sebenarnya juga punya tanah yang nilainya itu hampir 4 miliar waktu itu, cuman saya nggak bilang kalau saya punya itu. Nah kemudian akhirnya bener lah, saya nikah dengan dia. Loh, tapi saya untuk apa-apa, saya nggak punya apa-apa, nanti aku semuanya aku, kan jadi seperti itu. Nah akhirnya nikah, kemudian kita tinggal di rumah dinas. Nah kemudian semenjak itu semuanya yang biaya dia lah. 1 bulan setelah itu Pak, saya disambati. Ya ini aku untuk ini saya ditagih hutang, ini ditagih hutang. Waduh gimana ini saya. Nah akhirnya saya yang sudah mencak tanah itu akhirnya kita pakai untuk pinjem Pak.
Lah gimana lagi saya disambati, akhirnya pinjem di bank. Awalnya itu pinjemnya cuman 300. Nah kemudian itu berjalan. Setelah itu berawal anaknya dia itu masuk di kedokteran swasta. Nah sehingga kan biayanya cukup tinggi. Saya mau tidak mau dituntut harus biaya itu Pak. Semester pertama 270 juta, semester kedua 190, terus saja Pak. Nah akhirnya karena aku tadi nggak punya rumah, jadi rumah yang dulunya tak wakafkan itu sama masjid kan mau dijual untuk bangun masjid. Oke ini nggak tak minta lagi, mau dijual berapa sekarang tak beli aja. Nah akhirnya tadi yang tanah tadi tak awal untuk pinjam lagi, akhirnya tak pakai untuk beli, kemudian saya bangun. Ya insya Allah di kampung itu paling bagus lah rumah saya di situ. Nah kemudian setelah itu dia sudah menjadi dokter teladan. Karena saya dekat hubungan dengan bupati, dia ketika itu dikecewakan sama kepalanya, kok saya udah kinerja saya seperti ini, kok saya masih saja saya selalu dibikin seperti ini, nah akhirnya tak ajak ke tempatnya bupati, saya minta tolong supaya istri saya bisa jadikan kepala. Akhirnya nggak lama Pak, nggak sampai 2 bulan langsung diangkat menjadi kepala. Tunjangan manapun menjadi tinggi Pak. Singkat cerita, setelah dia itu, karena ketika itu saya juga sempat membelikan mobil CR-V yang bagus juga untuk dia. Setelah mobilnya bagus, kedudukannya tinggi, nah ternyata dia malah, mohon maaf nih, ada hubungan dengan atasannya Pak, kepala dinas kesehatan. Nah waktu itu masih saya maklumi Pak, kalau memang masih bisa dibenahi. Tapi semakin hari malah semakin gak nyaman. Dan dia itu malah minta saya tuh suruh nyerai dia kan gitu. Nah kemudian dia tidur pun sudah nggak mau dengan saya, pergi juga nggak pernah pamit. Dan ujung-ujungnya malah dia yang itu maju di pengadilan untuk nyerai dengan saya. Nah kemudian di pengadilan itu Pak, hasil keputusannya semua utang itu yang menanggung itu saya Pak. 2 miliar lebih. Padahal itu asetnya yang saya miliki sebelum saya nikah. Kemudian ketika waktu itu saya ke Jakarta ada kepentingan ya untuk kerjaan lah itu. Saya di Jakarta itu rumah itu semuanya dikuras habis. Rumah perabot sampai lampu-lampu, sampai kloset pun diambil, pintu pun dilepas, sudah belum nggak ada apa-apa sama sekali. Nah setelah itu kemudian dia kontrak ke tempat yang lain. Dalam posisi saya sudah maju di pengadilan. Keputusan di pengadilan itu akhirnya ya utang ya bebannya saya semua, harta juga dia angkut semua. Nah sehingga sekarang saya posisinya saya sendiri, tidak punya apa-apa, gaji pun saya sudah nggak terima, tinggal nggak seberapa, motor pun saya nggak ada, makan pun ya alhamdulillah ya ada jalan lah. Nah sekarang saya posisi seperti itu, bahkan besok hari Rabu tanggal 20 itu kalau saya tidak bisa membayar, melunasi itu, saya suruh nyerahkan kunci dan pergi dari rumah. Gitu. Tapi saat dalam hati saya punya Allah. Nah, sehingga semalam saya kemudian malam Jumat itu, alhamdulillah saya bisa hadir untuk ke Pak Haji. Semoga Pak Haji untuk bisa memberikan petunjuk, pencerahan apa yang harus. Petunjuknya sama kayak ibu bapak ini, sama ini. Bapak syukurnya kurang Pak. Yang ada hati bapak, kok saya istri kedua sama istri pertama. Janganlah Pak, bapak disyukurin. Bapak harus banyak bersyukur. Ya. Bapak kebetulan dikasih sama Allah godaannya perempuan. Coba kalau bapak dikasih godaannya sakit stroke, ayo. Ya, Pak. Bapak milih stroke apa milih kawin 3 kali? Ayo, ini kan bapak baru 2 kali, kurang sekali lagi. Iya. Milih apa? Milih kawin 3 kali kan? Iya, Pak. Iya. Kata Allah, cangkemmu. Enggak lah, bapak banyak bersyukur Pak. Jadi bapak di sini dari bangun tidur sampai mau tidur banyak bersyukur. Alhamdulillah Allah, saya masih dikasih kesehatan, saya masih dikasih kenikmatan, saya masih dikasih makan enak. Terima kasih Allah, terima kasih Allah, terima kasih Allah. Syukurinnya lebih banyak Pak. Kalau bapak kan enggak. Waduh,
besok Rebo mesti nganterin kunci. Lah itu kan udah ngeluh, mikir, komen. Coba jalanin aja dulu, syukurin aja dulu, nikmatin dulu. Bapak kan udah pusing nih. Waduh, Rebo udah harus nganterin kunci. Allah marah. Bapak siapa namanya? Pak Sugianto, Pak. Gianto. Emang umur lo sampai Rebo? Orang umur lo cuma sampai Selasa. Lu kan lo gak ketemu Rebo. Rebo lo udah dikubur hidup-hidup. Kok gitu Pak Haji? Ya iya Bapak. Sepertinya hidup ini sampai Rebo. Syukurin dulu. Biar umurnya panjang. Soalnya kan ada Pak. Jalan ceritanya ada. Bapak dalam hidup kawin 9 kali. Kan baru 2 kali kan? Masih 6 kali lagi. Ayo. Bapak nanti SD-nya di sini, SMP-nya di sini, SMA-nya di sini. Nanti Bapak lahir dari orang tua namanya ini. Udah ada Pak. Skripnya tuh udah ada. Jadi Bapak gak bisa ngelak. Ini kok Bapak malah meratapi nasib. Sepertinya tuh Bapak dewa. Sepertinya Bapak tuh apa ya? Pahlawan. Saya beliin CRP. Saya modalin. Saya iniin. Kata Allah, kemana gue bos? Apa-apa lu, apa-apa lu, apa-apa lu. Nggak nyebut gue dari tadi lu. Nah di situ kelemahannya Bapak. Bapak jangan ngilang-ngilangin Allah. Masa Allah dihilang-hilangin? Bapak kan apa-apa gue. Gue beliin CRP. Gue kenalin sama bupati. Sekarang malah main sama kepala dinas. Nggak ada. Nggak boleh bos. Jadi lo sekarang lo balik. Lo syukurin lebih banyak. Nanti lo orang terkaya di Jogja. Amin. Akhirnya nanti bini yang pertama ngejar lo. Papa mau balik. Nah, yang kedua, Papa mau balik. Yang nggak kecatat pada balik semua tuh. Kan yang kecatat baru 2 kan. Nanti yang gak kecatat banyak. Lo mau tahu gak? Gue ajarin nanti lo. Orang terkaya. Lo inget-inget. Dari lo bujangan. Sampai sekarang nih duduk. Berapa wanita yang udah lo tidurin? Coba inget-inget. Ada berapa? 1. Namanya siapa? Mariam. Siti. Kalau Siti istri saya. Sing odo istrinya siapa? Yang bukan istrinya siapa? Coba, ada berapa? Ada berapa wanita? Coba ingat-ingat. 1, siapa? Lulus SMA siapa? Lulus SMP siapa? Nah ingat-ingat coba ayo. Lulus SMP. Ya, ada wanita siapa yang udah Bapak deketin? Atau Bapak ingat-ingat aja ada berapa perempuan yang 3 ada Pak. 3? Oh, mana mungkin saya keker lebih dari 3. Siapa? 1. Namanya Ya dong, namanya dong. Endang. Endang. Tuh Endang nonton. 2. Retno. Retno. Tuh Retno nonton. 3. Siti. Istrinya. Mariam siapa Mariam? Mariam. Sari ada gak Sari? Orang Pamarican. Sari Pamarican. Enggak. Waktu di Malaysia emang gak ketemu sama Sari Pamarican? Di Ginting Island. Kan lo ke Ginting Island ketemu Siti sama Sari Pamarican. Coba ingat siapa? Siapa wanita yang pernah sama Bapak? Ayo ingat-ingat. Saya